Saya pikir cerita ini menegangkan. Cerita berlangsung di ruang yang terlihat seperti alam. Ada rumput dan pohon, tapi jangan tertipu, dikelilingi oleh dinding tinggi. Benar ini adalah labirin, orang ini terjebak di labirin. Sekelompok anak laki-laki menatapnya dan menertawakannya. Pria itu menggerakkan kakinya dan berlari. Tapi dia segera jatuh dan menemukan 4 dinding tinggi. Tidak hanya itu, dia juga kehilangan ingatannya. Begini kata pemimpinnya, setiap anak laki-laki di sini tidak bisa mengingat apa-apa. Mereka dikirim ke sini satu persatu. Sejak saat itu aku hanya bisa tinggal di sini seperti orang liar. Dan pemimpin datang pertama. Aku sudah di sini setidaknya selama 3 tahun. Tapi perkenalan datang dan pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang intinya, apa yang ada di luar pintu. Pemimpin mengatakan hanya satu kata, jangan lewat, segera. Pria itu benar-benar mengetahuinya. 2 anak laki-laki berlari melalui pintu. Bukankah itu berarti kau tidak bisa hidup? Pria gemuk kecil di sisi lain mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan. Hanya yang bisa lulus. Pria itu adalah seorang petualang, seorang pria berjalan untuk melihatnya. Siapa yang tahu jika dia telah diganggu? Pria itu terbakar. Apakah kalian semua sakit? Jangan katakan padaku apa yang ada di sana. Kemudian, ada suara keras. Pintu raksasa labirin perlahan-lahan tertutup. Tidak tahu terjebak di dalam. Apa yang akan terjadi? Malam, mendengar suara keras di labirin lagi. Wakil direktur mengatakan, ini adalah labirin perubahan. Tidak bisa tinggal di labirin 1 malam. Karena akan ada monster di malam hari. Semua orang yang telah melihat mereka sudah mati. Hari kedua pagi. Pemimpin membawa orang itu ke dinding. Pria itu melihat nama-nama di mana-mana, dan beberapa nama telah dicoret. Sudah jelas bahwa itu sudah mati. Pria itu juga mengukir namanya sendiri. Itu tidak lama sebelum sesuatu yang aneh datang. Tuhan datang ke hutan. Tiba-tiba melihat seorang pria. Ini salah satu dari mereka rowers. Aku melihat bola matanya hitam dan putih. Seperti anjing gila menolak pria itu, ini semua salahmu untuk mengatakannya di mulutmu. Dia hampir mencekik pria itu, untungnya dia menjatuhkannya dan melarikan diri. Dia berlari ke kerumunan. Semua orang bergegas untuk menahan orang gila ke bawah dan menarik pakaiannya. Orang-orang melihat luka yang mengerikan. Ternyata pria itu telah terluka oleh monster, akan menjadi gila. Ini akan menjadi mayat hidup. Mereka harus memaksa orang itu ke gerbang labirin, minta dia untuk masuk dan bunuh diri. Labirin mulai ditutup, anak-anak bekerja sama untuk mendorongnya. Tidak peduli berapa banyak ia memohonnya tidak membayar banyak perhatian. Tidak mungkin ada orang yang tidak ingin mayat di sekitar. Hari ketiga hilang seorang pendayung, pemimpin harus pergi ke labirin sendiri. Tapi kecelakaan itu terjadi lagi hari itu. Sampai pintu tertutup, mereka masih belum kembali. Pria itu bertanya apakah dia bisa pergi ke mereka. Semua orang mengatakan tidak. Telah mulai menutup. Tidak ada keraguan bahwa kedua orang ini akan mati. Saat itu juga, mereka tiba-tiba terlihat. Tapi pemimpin tampaknya berada dalam koma ketika sesuatu terjadi. Anak laki-laki di samping tidak ingin menyerah padanya. Putus asa membawanya ke atas. Tapi tidak ada yang berani masuk dan membantu. Semua orang hanya berteriak cepat. Pintu tertutup pada saat-saat terakhir. Pria itu tidak bisa menonton lagi. Thomas pergi. Pria itu datang, semua orang menyuruhnya untuk datang dan mati. Tapi dia memutuskan untuk membantu rekannya. Pria itu hebat, di seberang yang lumpuh, tertawa pahit membuat lelucon. Dia bunuh diri, ya tidak ada yang bisa hidup malam di labirin. Orang itu melihat bahwa pemimpin telah terluka. Tak lama kemudian ia mendengar teriakan teror yang datang dari kedalaman labirin. Pria itu datang dengan cara gantung pemimpin dengan pohon anggur. Tapi tangisan yang belum ditempatkan semakin dekat dan dekat. Kemudian ia melihat rakasa. Segera menakut-nakuti. Pria itu tidak bisa berdiri sendiri dan harus bersembunyi di pohon anggur. Tunggu rakasa pergi. Orang itu mengikat pemimpin keluar. Tiba-tiba malam lengket aneh jatuh di bahuku. Monster muncul dari atas. Pria itu berlari sekeras yang dia inginkan. Dalam labirin gelap, ia dengan cepat berlari ke jalan buntu. Tidak ada cara untuk memanjat dinding. Monster mengikuti. Laki-laki itu melompat dan kemudian melompat. Akhirnya membungkus rakasa dengan tanaman merambat. Pria itu dan Mino bertemu. Keduanya berlari bersama. Mino melintasi dinding besar yang perlahan-lahan tertutup. Pria itu berhenti tiba-tiba. Ia berteriak, "Kamu tidak ikut juga?" Ternyata pria itu sedang menunggu monster untuk mengejar ketinggalan. Dia memprovokasi itu dan monster dan dia mengejar melalui pintu yang lebih sempit. Siapa yang akan menang? Pintu dibuka pada hari kedua.
Pria itu dan Mino kembali dengan pemimpin. Orang-orang terkejut Anda tidak melihat rakasa. Mino bilang dia melihatnya membunuhnya. Pria itu menjadi pahlawan. Tapi pengganggu tidak menyukainya. Mencoba untuk menurunkannya. Hal-hal aneh terjadi. Pintu besi naik lagi. Ini adalah saudara perempuan Anda belum pernah melihat sebelumnya. Dia juga memiliki selembar kertas pada dirinya. Aku tidak akan datang di masa depan. Segera Master membawa teman-temannya ke labirin. Temukan tubuh monster itu. Mekanisme aneh ditarik dari itu. Kemudian mereka kembali ke tempat yang aman. Mino menunjukkan kepada orang itu peta labirin yang telah dibuatnya. Awalnya 3 tahun. Mino berlari melalui setiap sudut labirin. Dia tidak menemukan jalan keluar. Tapi dia menemukan 8 daerah di labirin. Dan perangkat itu menunjukkan bahwa ia mungkin dapat membuka pintu zona 7. Nyonya rumah terbangun. Pria itu biasa berbicara dengannya, katanya, "Aku bermimpi kamu di punggungku." Aku mengatakan hal yang sama kepada gadis-gadis, tapi mereka sedang dimarahi. Wanita itu memberi pria itu sesuatu di sakunya. Ini 2 ramuan. Pria itu tiba-tiba berpikir, bukankah pemimpinnya diracuni? Ini mungkin obat penawar. Dia membawa saudara-saudaranya ke kepemimpinan. Pemimpin tiba-tiba meninggal dan menangkapnya. Anda seharusnya tidak datang, Anda seharusnya tidak datang. Tuan rumah segera memecahkan misteri ini, akhirnya membuatnya tertidur. Keesokan harinya pria itu dan Mino memutuskan untuk masuk dan mencari jalan keluar. Mereka berlari sepanjang jalan melalui labirin besar. Ini benar-benar terlihat lebih besar dan lebih besar. Mereka datang ke distrik ke-7. Zona 7 adalah zona Blade. 2 orang mengambil alat berat dan mengikuti sinyal yang dikirimnya. Sebuah pintu ditemukan. Mino belum pernah melihat pintu ini. Mereka masuk dan membuka pintu dengan perangkat, datang ke mulut gua dan tiba-tiba ada pemindaian. Kemudian ada ledakan keras, lubang dimulai dan ditutup. Kedua pria merasa ada sesuatu yang salah dan berlari, menjalankan. Mino marah dengan pria itu, pisau terus tertutup di sepanjang jalan. Keduanya berlari melintasi pisau di celah terakhir. Tiba-tiba pria itu melewatkan barisan pisau. Hanya dapat mengambil keuntungan dari pisau satu persatu periode tertutup galop. Pada akhirnya itu adalah perasaan di masa lalu. Labirin ditutup, batu besar jatuh dan bergerak seperti blok bangunan. Untungnya keduanya mampu berlari. Akhirnya berlari kembali ke zona aman. Ketika mereka kembali mereka mendengar bahwa pemimpin terjaga. Mereka datang menemuinya. Dia tampak tertekan. Katakanlah kita tidak bisa keluar. Ternyata dia telah mengingat segalanya. Kau adalah rekan mereka, kenapa kau masuk sini? Pria itu belum menjawab. Ada keributan di luar. Mereka berlari keluar untuk melihatnya. Ternyata pintu labirin tidak ditutup pada malam hari. Tidak hanya itu. Lebih banyak pintu labirin terbuka. Itu berarti semua monster di labirin akan datang. Pembantaian akan datang. Benar saja. Jauh di labirin. Rakasa muncul. Cepat lari. Seluruh kam dalam kekacauan. Sepanjang jalan. Semua jalan ke orang mati. Sekelompok orang harus bersembunyi di rumah. Monster itu berjalan di luar. Segera, melalui atap, menjangkau dan meraih pemimpin kam. Pemimpin mengatakan satu kata terakhir kepada orang itu. Membawa mereka keluar. Dia sudah mati. Setelah membunuh sekelompok orang, monster itu akhirnya tenang dan kembali. Mereka keluar. Kontradiksi internal telah meningkat. Pengganggu memarahi pria itu. Jangan berpikir tentang perlawanan. Perlawanan akan menyebabkan balas dendam. Pria itu masih berduka. Tiba-tiba dia ingin pergi. Kemudian dia bertemu dengan monster itu. Baru saja memulihkan ingatanku. Jadi dia mengambil jarum yang raksasa itu jatuhkan. Menaruh satu di pahanya. Bergegas memberinya obat penawar. Pada saat ia bangun, ia telah mendapatkan kembali ingatannya. Ternyata dia dan nyonya rumah berada di belakang labirin yang bergerak. Tapi mereka tidak ingin melakukan hal-hal buruk lagi. Dan dia tertangkap dan dilemparkan ke sini. Master memutuskan untuk meninggalkan labirin di teman-temannya. Tapi mereka tidak tahu bahwa telah ada perubahan rezim di kam. Pengganggu menjadi pemimpin. Dia meraih pria dan wanita itu dan membawa mereka ke gerbang labirin. Seharusnya diasingkan. Aku tidak berharap para pengganggu untuk mengubah aturan tanpa izin. Untuk membunuh labirin mereka. Tidak mungkin. Orang itu mengambil kesempatan untuk memulai pemberontakan. Sekelompok orang merespons. Ini punya pengganggu. Master menyarankan semua orang untuk pergi ke labirin dengan dia untuk menemukan jalan keluar. Beberapa orang datang. Tapi ada beberapa yang ting. Aldikam.
Sekelompok orang datang ke distrik 7. Benar saja, ada monster di sini. Ini hanya jalan buntu. Bersama-sama, mereka meluncurkan pertarungan dengan monster itu. Dorong monster ke bawah jurang. Tapi ada lebih dari satu monster. Ketika mereka bertempur, mereka melarikan diri ke bagian terdalam dari lubang. Pintu akhirnya dibuka oleh mekanis. Mereka kehilangan beberapa saudara laki-laki dan akhirnya lolos dari hari kelahiran. Mereka menemukan jalan keluar dari labirin. Tapi itu aneh di luar pintu. Ini semua staf di belakang labirin mati. Mereka semua ditembak. Tampaknya ada kekerasan. Ratu di balik labirin bergerak muncul di layar. Dia mengungkap rahasia labirin. Ternyata dunia luar telah berakhir. Manusia terinfeksi virus yang merajalela. Mulai membunuh satu sama lain. Sampai munculnya beberapa bayi yang lahir dengan antibodi. Tetapi manusia harus belajar dan berlatih. Jadi mereka dikirim ke labirin. Setelah itu, tentara di luar memanggil. Ratu menembak dirinya sendiri. Jadi, apakah lebih menakutkan untuk pergi keluar? Tapi para pengganggu tiba-tiba muncul. Semua teman Kamnya sudah mati. Dia juga dibuat kekerasan oleh monster. Pada menit terakhir Mino melemparkan alat itu. Membantu orang itu memblokir tembakan dan meninggal. Tentara datang dan mereka mengikuti tentara di pesawat. Tinggi menghadap labirin bergerak jahat. Apakah Anda bebas? Kemudian film akhirnya berbalik. Ratu berdiri di belakang layar kematiannya. Bersihkan darah palsu dengan handuk dan berpura-pura mati. Dia mengatakan eksperimen itu berhasil dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Ternyata para remaja itu tidak lolos dari rencana mereka. Labirin bergerak pertama sudah berakhir. Ada labirin seluler yang lebih besar dan menakutkan. Remaja kadang takut akan dunia. Untungnya, mereka masih bisa berlari. Remaja, mereka tidak akan pernah berlutut menyerah.